sebelum kita mulai, saya mau tes sound dulu ya. Teman-teman yang ada di sini, ketik satu kalau udah pernah dengar kata agile. Ketik dua kalau belum pernah dengar kata agile. Atau kalau taunya sedikit gimana? Apakah satu setengah gitu? Eh, Satu, berarti udah pernah dengar. Jadi ketik satu di kolom chat kalau udah pernah dengar kata agile atau tahu apa itu agile. Dan ketik dua kalau belum pernah dengar kata agile. Oke, oke, ada dua, satu. Wah, banyak satunya nih. Banyak duanya juga. Terima kasih. Baik, oke. Jadi agak-agak di tengah-tengah nih, antara satu dan dua. Satu atau dua? Atau satu ada dua? Alhamdulillah, banyak yang tahu, banyak yang belum pernah dengar juga. Oke, jadi kita akan mendalami secara singkat sebetulnya ya. Apa sih agile ways of working? Yang kalau sekarang tujuan eh, spesifiknya adalah bagaimana cara kerja yang kolaboratif, iteratif, adaptif bisa mengubah tim kita, tim HR menjadi penggerak perubahan nyata. Oke, eh oh ini, oh dua, berarti belum pernah. Oke, salam kenal dari saya, Putih. Eh, saya seorang business management engineer dengan pendidikan di bidang engineering. Saya juga memiliki beberapa sertifikasi, gitu ya. Dan saya juga ex HR director dan juga ex corporate secretary. Saya juga founder dari beberapa bisnis dan juga LSP. Baik. Oke. Jadi tadi ada beberapa teman yang bilang bahwa sebelum kita ke situ ya. Tadi ada beberapa teman yang bilang bahwa ada yang udah dengar kata agile, ada yang belum. Nah, buat yang belum, kita akan menjelaskan sedikit gitu ya soal agile. Agile adalah a set of values and principles. Jadi terjemahannya agile atau definisinya agile sebetulnya adalah a set atau satu kumpulan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Itu agile. Kalau ada yang bilang agile itu artinya lincah, itu adalah hasil dari proses. Nah, kemudian ada yang bilang tangkas, ada yang bilang fleksibel gitu ya. Itu juga benar, semua benar. Tetapi definisi utama dari agile adalah a set of values and principle. Nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip gitu ya. Jadi hasilnya kalau kita punya nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini, kita akan menjadi tangkas, kita akan menjadi fleksibel, akan responsif gitu. Itu adalah definisi agile. Oke. Hmm. Nah, sebelum sebelum kita masuk gitu ya, kita hari ini sebenarnya mau ngapain sih gitu. Kita akan melihat bagaimana HR bisa bergerak dari fungsi support menjadi mitra strategis perubahan organisasi. Kalau ada beberapa teman yang bilang, enggak, selama ini memang HR itu udah mitra strategis karena dikit-dikit HR, dikit-dikit HR gitu ya. Tetapi sering juga HR memang difungsikan sebagai support system. Oke, jadi kita akan melihat hari ini bagaimana bisa bergerak tadi dari support ke menjadi mitra strategis. Nah, eh, saya persilakan Mas Marlis. Hari ini saya akan ditemani sama Mas Marlis sebagai co-fasilitator untuk pengisian menti. Silakan Mas Marlis. Oke, terima kasih banyak Mbak Putih. Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjut ke materi ya, selanjutnya ini kita ada main ya, bermain bersama dulu ya dengan Mentimeter. Jadi Bapak Ibu semua silahkan untuk men-scan barcode yang sudah ada ya, yang sudah ditampilkan lewat PowerPoint atau bisa juga masuk ke mentimeter.com. Kemudian masukkan kodenya 1571837 atau rekan saya juga di sini ada Adel akan men-share link di kolom chat. Jadi tinggal langsung klik aja link Mentinya, nanti akan langsung menuju ke layar Mentimeternya. Oke, saya izin share screen, Mbak Putih.
Yes, silakan. Nah, ini pertanyaannya. Jadi nanti silakan langsung jawab aja pertanyaannya. Apa tantangan terbesar Anda saat bekerja di fungsi HR atau people management saat ini? Gitu ya. Langsung aja, silakan dijawab pertanyaannya. Nanti akan langsung muncul seperti di layar yang sudah saya tampilkan. Oh, ini katanya tantangannya adalah PSAK 219. Ini relate banget ya, nanti juga akan dibahas pada hari ini. Handling people, comply dengan undang-undang katanya. Oh, PSAK, kebanyakan PSAK nih. Iya, oke. Admin Apa saya, oh tantang? admin aja. Oh, oke. Apa tantangan terbesar saat bekerja di fungsi HR gitu ya, Mas Maris ya? Iya, Jadi sebagai betul. seorang HR, sebagai seorang HR, apa sih tantangan terbesarnya Tantangan teman-teman? terbesarnya. Iya, Betul. boleh ketik-ketik ada teman-teman ada 820 orang. Itu kalau satu orang Iya, ada 10. Ya, iya. handle employee, comply dengan undang-undang. Udah ada 54 ya, Mas Maris ya yang masuk ya. Betul, 55 yang masuk. Oke, Oke, ini terus 55. bertambah, ya. Oke, Politik silakan. kantor katanya. Politik Politik. kantor. Oke. Manage expectation. Baiklah. Oke, ada People juga develop katanya employee benefit. employee benefit itu kita semua suka ya kata-kata Ini juga, benefit. ini juga lucu nih. Bosnya kejam katanya. Waduh, bosnya kejam. Oh, oh ya, teman-teman Iya, nggak usah khawatir. Mas Maris mungkin belum cerita, belum infokan bahwa tidak akan terlihat ya. Tidak akan terlihat siapa mengisi apa tidak akan terlihat. Jadi betul betul bebas. ya. Jadi aman. Aman, aman. Jadi tulis aja apapun itu, karena kita nggak bisa tahu siapa menulis apa itu kita nggak bisa tahu. Jadi silakan Oh, tulis aja. ini Beda juga beda generasi. beda generasi. Ada Ini ya apa baby boomers, baby boomers, eh, baby boomer. milenial, Gen Z Hmm. juga ya. Berarti satu perusahaannya ada berbagai Iya, generasi. oke. Jadi yang paling banyak PSAK, paling banyak Iya, PSAK betul. Paling banyak PSHK. Kemudian sama employee perubahan benefit. kebijakan. Oke. Betul. Handling people juga ya. People development juga termasuk yang paling banyak. Ini sudah ada 61 partisipan. Iya, Kita akan oke. lihat. Ya, Ayo, ayo, silakan di ting 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 ditulis aja apapun yang ada di benak kita. Jangan ini, nggak usah ragu-ragu gitu. Sesi hmm, curcol-curcol juga boleh ya, Mas Marlis ya. betul. Ya, mumpung ini Ada, sudah disediakan sarananya ya. oh, oh, boleh. Itu ada tuh, Mas Marlis yang menarik tuh. Power abuse. Waduh, handle Oke. handle karyawannya ngeyel. Oke, siapa di sini yang sering handle karyawan ngeyel? Angkat tangan. Kayaknya semua angkat tangan deh. Salah satu Oke. peran HR yang paling menurut saya Ya, ya, yang paling ya bukan menyebalkan sih, tapi ya kurang lebih lah gitu adalah handle karyawan ngeyel. Udah dikasih tahu, challenging tapi ya. ih sangat, sangat. Oke. Ya, Terus apa tempat lagi? curhat juga katanya. Tempat curhat. Oke. Tempat curhat. Terus apa lagi nih? Ya, High ini expect ada ini high expectation, low budget. Boleh lah. Itu mungkin banyak yang mendukung, boleh banget tuh. Silakan didukung yang high ya. expectation, low Ini budget. iya, ini Apa juga lagi? sama kayak tadi nih, bosnya duh katanya. Bosnya, bosnya duh. Wah, itu Bosnya duh katanya. nggak bisa diterjemahkan itu. Bosnya duh tuh nggak bisa diterjemahkan. Ya, oke, terima kasih banyak. Ini udah ada 63 partisipan ya. Heeh. 63 partisipan. Ya, Oke, masih nambah mostly sih terus? di PSAK 219 ya. Ya. Oh, mostly di Ya, PSAK. people Berarti tepat banget nih. betul. Acara hari ini tepat banget. Ya kan? Pak Hmm. Yasir, wah Pak Yasir udah seneng nih. Pak Yasir tepat banget nih acara hari ini. Memang mostly punya satu concern soal, oh ada Pak Murdani yang jawab lewat ini. Tekanan rekan sebaya, Masya Allah ya. Oke. Iya, iya. Nah, terus apa kerja apa tuh? Eh, kerja bukan keluarga, Mas Marlis. Boleh dibacakan Mas Marlis, Ah, ada beberapa yang menarik lagi tuh. eh Gap kompetensi, terus manage people,
Jelasin regulasi ke bos. Iya, Mas Martis coba ini menarik-menarik semua nih, ya kan? Jelasin regulasi ke bos. Wah, luar itu biasa ya. tantangan terbesar katanya ya kan. Jadi yang besar-besar apa aja nih? Iya, PSAK, bos, bos PSAK, tantangan bos, terbesar. employee Bos benefit tantangan ya, terbesar. betul. Kemudian people development. Wow, bos tantangan terbesar nih ternyata. Luar Iya, itu biasa. ada eh, kalau kita ambil 4 itu paling banyak ya. Employee benefit, bos, PSAK 219 dan Yang paling juga gede bos people malah ya. development. Tantangan terbesarnya bos. Oke. Iya, terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam Mentimeter kali ini. Saya kembalikan lagi ke Bu Putih. Oke, terima kasih Mas Marlis. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah berpartisipasi. Seru, lumayan ya pemanasannya, lumayan kan? Bisa curcol gitu. Oke, saya lanjutkan. Hmm, Baik. Oh, nah, kita ada. Nah, jadi eh, ini adalah satu fakta dari World Economic Forum Future of Jobs Report 2025 itu mencatat bahwa 39% skill inti pekerja itu akan berubah di 2030. Karena macam-macam ya. Sekarang tuh udah cepat banget perubahan. Yang paling banyak dikhawatirkan orang tuh adalah AI gitu ya. Tapi sebenarnya bukan cuma AI. Skill inti kita akhirnya akan adjust terhadap situasi yang terjadi saat ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya kebutuhan organisasi itu berubah lebih cepat dibandingkan kesiapan skill yang dimiliki hari ini. Skill yang dimiliki oleh para karyawan gitu. Nah, kita orang-orang HR, teman-teman gitu ya, perlu fokus sama ini ada 4 strategi, yaitu build, buy, borrow, and deploy. Jadi yang pertama itu bukan buy, yang pertama bukan buy, tapi build. Karena ini menjadi hal yang apalagi sekarang ya untuk tahapan rekrutmen dan lain-lain atau buy tadi itu tidak serta-merta mudah gitu. Nah, jadi memang pilihan yang pertama itu adalah build atau develop talent. Develop talent itu eh, bukan siapa yang harus direkrut, sekali lagi itu ada di tahapan yang kedua yaitu buy, tetapi siapa yang bisa kita kembangkan, potensi yang ada di dalam. Tim HR, orang-orang HR gitu selalu punya assessment tools. Bagaimana cara menemukan talent-talent ini. Assessment toolsnya juga macem-macem banget, tergantung dengan pendekatan yang digunakan gitu ya. Nah, inti dari develop talent ini adalah satu proses yang continuous, yang tidak akan berhenti sebetulnya selama organisasi itu hidup. Jadi akan ada selalu pengembangan talent, ya. Terus kemudian yang kedua, buy, rekrut secara selektif. Kenapa secara selektif? Karena kita bisa tahu ya, budget yang dikeluarkan untuk rekrutmen itu juga udah gede banget, tapi seringnya zong. Siapa di sini teman-teman yang sering zong kalau ngerekrut? Jadi misalnya bertahan, apalagi sekarang nih ya, bertahan mungkin sekitar 3 bulan doang, bertahan mungkin nggak sampai 6 bulan, atau malah jangan-jangan bertahan sebelum probationnya selesai gitu. Nah, boleh dong ketik di kolom chat kalau sekarang sering mengalami hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, optimalkan kolaborasi internal atau borrow. Jadi, borrow ini artinya apa? Ada talent-talent yang memang berada di divisi atau di tempat lain. Kalau kita di Agile, kita sebut ini cross-functional team. Jadi, ada fungsi-fungsi yang memang melekat pada orang-orang tertentu yang memiliki talent atau skill yang luar biasa. Nah, jadi borrow itu artinya kita bisa optimalkan kolaborasi secara internal. Kita cari secara internal dulu nih kira-kira figur yang
yang cocok, yang oke ini di sebelah mana gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah deploy atau retribusi peran talenta. Jadi talenta yang bagus itu tidak membutuhkan posisi baru, tetapi mereka perlu ditempatkan di tempat yang tepat. Artinya apa? Environment-nya. Jadi environment-nya yang perlu kita bangun juga. Gitu. Nah, jadi nggak semua skill memang harus dijawab dengan hiring. Kalau teman-teman HR pasti paham banget ya, kalau misalnya eh, dengan budget yang terbatas gitu ya, terus atau dengan waktu yang cepat banget harus ada, sementara proses itu panjang gitu. Nah, kita bisa gunakan mekanisme strategi ini, build, buy, borrow, and deploy. Oke. Nah, saya penasaran nih, teman-teman di sini ada nggak pernah mengalami satu atau lima-limanya situasi berikut ini? Perubahan organisasi itu justru lebih cepat daripada kesiapan skill. Perubahan organisasi bisa macam-macam. Buat teman-teman yang di BUMN, buat teman-teman yang di perusahaan swasta yang speednya cepat banget gitu ya, ini sering terjadi. Jadi organisasinya yang berubah lebih cepat. Ada kebutuhan-kebutuhan yang sekarang harus menguasai ini, sekarang harus ini, terus kemudian kita ekspansi dan seterusnya. Ini adalah yang pertama. Atau yang kedua, tantangan yang kedua. Rekrutmen yang tadi seperti saya sebutkan itu butuh waktu yang panjang. Karena mau cari orang yang tepat, ya kan? Mencari orang yang tepat. Terus prosesnya juga panjang gitu. Terus ketidakjelasan jalur karir dan pengembangan ini membuat talenta kunci itu gampang keluar, ya kan? Terus yang keempat, kapasitas HR dan manajer itu sering tersandera oleh pekerjaan-pekerjaan administratif. Misalnya GA, oke, terus kemudian menghitung absensi gitu. Nah, ini kan pekerjaan-pekerjaan administratif. Dan kemudian eh, yang terakhir adalah employee engagement dan kolaborasi lintas fungsi yang tidak selalu kuat. Jadi kalau misalnya Senin gitu, misalnya bos bilang, oke kita harus digital, juk 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 juk, semua harus digital karena itu udah diputuskan gitu ya, itu udah diputuskan dari manajemen level. Gitu. Terus kemudian terus tiba-tiba hari Rabu setelah ada satu training atau mendatangkan subject matter expert gitu ya, terus oh kita harus customer centric nih, kita harus begini nih gitu ya, itu padahal itu dalam waktu minggu yang sama. Terus kemudian hari Jumat gitu ya, karena sekarang lagi hype gitu soal AI. Wah, kita harus AI nih, kita harus pakai AI nih gitu. Banyak banget ya yang terjadi dalam satu minggu dan seakan-akan tuh sebagai orang HR kayak punya laci ajaib gitu, yang kalau apa aja keinginan dari manajemen atau dari lingkungan luar gitu bisa terlaksana langsung gitu. Seakan-akan orang HR se secanggih itu. Nanti materinya di-share nggak ya Bapak Ibu? Oke, nanti kami serahkan ke panitia. Nah, terus gitu, misalnya kayak mau kita butuh digital marketer nih, kita butuh ini nih. Oke, ada gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu kenyataannya. Nah, ini mungkin teman-teman silakan nih, teman-teman HR, ini adalah ruang untuk sharing di kolom chat. Apa sih yang sering banget dirasakan selama ini? Yang saya ceritakan itu terjadi nggak? Atau apa kira-kira versi teman-teman? Ya, yang sebelah mana gitu? Oke, di-share di sini aja. Oke, baik. Silakan ketik di kolom chat teman-teman yang mau sharing-sharing gitu ya. Dan sebagai orang HR tuh kayaknya, aduh, makin banyak aja loadnya, makin banyak aja yang harus dilakukan. Begitu. Sip. Ada yang mau ketik di kolom chat? Nah, oke, sorry. Kita balik ke sana tadi. Perubahan organisasi lebih cepat dari kesiapan skill. Terima kasih Mbak Jen. Itu yang terjadi ya di Mbak Jen ya. Iya benar, itu banyak banget terjadi di tempat lain. Oke. By the way, kita mau main lagi. Ini namanya adalah corporate bingo. Nah, kita
Oh, saya bacakan dulu deh sebelum masuk ke situ. Ini teman-teman udah mulai masuk. Sorry. Load makin banyak, Bu. Proses rekrutmen panjang karena ada beberapa interview. Permintaan kadang terburu-buru. Betul sekali. Jadi harus ada ya, harus ada sekarang gitu. Harus ada, harus eh, kapan dibutuhinnya? Kalau bisa kemarin. Ngerasain nggak? Kira-kira kapan ini dibutuhinnya pas user minta gitu? Ya kalau bisa kemarin sih, soalnya kita butuh banget gitu. Gap yang terlalu jauh di internal HR department. Oke, ini terjadi juga di banyak tempat. Terima kasih teman-teman yang mau sharing. Ada nggak sih yang belum ditulis di sini gitu ya? Ada nggak yang belum ditulis di sini? Eh, Terkait dengan yang dihadapi sehari-hari in terms of work-nya. Employee engagement dan kolaborasi fungsi tidak selalu kuat. Ya, benar Pak Muhammad Soleh ya, sering tersandera pekerjaan administrasi. Saya dulu merasakan betul ketika berusaha merubah peran jadi dari HR menjadi people. Eh, People operation itu berat banget karena kan ada yang harus didigitalisasikan gitu. Pasti banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang kayak aduh jadi ribet dan lain-lain. Permintaan tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke. Permintaan tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi butuhnya nanas tapi mintanya orange mungkin mungkin gitu ya kurang lebih. Staf HR-nya ingin berkembang dan mencoba hal baru, tapi manajer masih jadul, Bu. Gimana? Oke, berarti tadi ya apa generation gap. Baik, baik, baik. Oke, jadi ini yang terjadi sama teman-teman, mungkin relate sama teman-teman yang lain, sehingga at least teman-teman yang ada di ruangan ini akan merasa bahwa, oh, aku tidak sendiri. Ada teman lain yang merasakan yang sama persis yang eh, aku rasakan. Oke, kita masuk ke slide yang begitu berikutnya. Kita akan main namanya corporate bingo. Oke, corporate bingo. Silakan Mas Marlis. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, kita akan bermain corporate bingo. Jadi, gimana cara bermainnya corporate bingo? Ini sudah ada 9 kotak ya yang berisi pernyataan-pernyataan. Nah, boleh sambil dibaca, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dari 9 kotak pernyataan ini silahkan checklist nomor berapa saja yang relate dengan kehidupan profesional Bapak Ibu ya, yang cakupannya sebagai HR gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti sudah ketemu, oh saya kayaknya satu, dua, tiga, itu relate. Nah, nanti tinggal ditarik garis satu gitu ya. Atau saya kayaknya relate di ada lagi 2, 5, 8 misalkan ya mendadak diminta data 10 menit lagi pokoknya saya harus minta ada data ini misalkan ya. Itu di checklist. Kemudian semua masalah karyawan masuk ke HR, semua masalah karyawan apapun itu ya. Kayaknya ke HR terus nih masuknya gitu ya. Atau semua urusan dianggap urgent. Jadi nggak ada yang urgent ya kalau semua urusan dianggap urgent gitu ya. Ini Jadi urgent, ini 258 nanti tarik garis. Nah, Nah, contohnya ketik di kolom chat ya. Ketik di kolom chat. betul. Dan Nomornya juga berapa? jumlah garisnya. Contohnya boleh Mbak Putih di Oke, next. iya. Jadi contohnya seperti ini. Nanti kalau udah, jangan lupa ketik di kolom chat Ya, bingo, gitu ya. bingo. Bingo. 4 gitu ya. Berarti ada 4 Bingo. garis. Ya, misalnya Satu. misalnya 789. Boleh dong 789. 789. Bingo. Gitu. Atau 147 ya, Mas Marlis ya. Bisa juga ya. Betul. Betul. Bingo. Gitu. Jadi silahkan teman-teman tulis di kolom chat. Teman-teman bingonya di nomor berapa nih? Siapa? Oh, udah duluan Mbak Regina. Yeay, pemenang bingo. 147 kalau buat Mbak Regina. Kalau buat Pak Sujana 258. Baik, 347, 347. Oh, belum garis ini, Pak Multi Era Guna Usaha. Aku belum ada namanya di sini ya. Oke, Mbak Lucia 456, bingo. Oke, nice. Ya,
247. 247 juga belum bingo. 247 belum bingo. Belum bingo. Oke. Silakan Mas Marlis, ada lagi yang apa lagi nih? Yang berapa lagi nih yang bingo? Oh, Ya, 357 juga nih. 457. Oke, oke. Empat lima Ya, enam sembilan belum bingo by the way. 4569. Jadi 456 empat mungkin lima ya, enam yang bingo. 456. Iya, iya, iya. Betul. Kalau Ya, 59 berarti sama satu bingonya. Tiga iya. empat lima bingo. 345 itu juga belum bingo. Bingonya harus satu garis lurus. 789 nih, Oh, tujuh delapan Pak. sembilan Pak Edo. Pak Hos. Pak Hos Pak tujuh Hos. delapan sembilan bingo ya. 789. Relate banget ya. Jadi program Kata sudah disetujui lalu kata Pak berubah setelah Suherman, rapat. kata Pak Suherman, Agile banget nih, agile banget nih. Ejal Gugup banget. terus. Kata kata Pak Suherman 888 bingo aku jadi 8 aja. Bingonya cuma nomor Jadi 8. kebanyakan ini ya, semua urusan dianggap urgent, akhirnya nggak ada yang urgent. Ini juga relate, ngomong-ngomong, Mbak Putih tadi ya Ya. sudah ada yang menyampaikan bahwa training dilakukan karena anggaran tersedia, bukan karena kebutuhan gitu. Oke, ini kayaknya Ada banyak yang yang merasa itu ya. banyak yang Semuanya juga. bahkan relate semuanya ya kayaknya nih. Iya, iya, Kalau iya. dilihat dari Sampai ada yang komen-komennya. ini HSG Teknologi 478 4758. Ini sayangnya tidak bingo. Bingonya harus satu garis lurus. Tapi Iya, nggak apa-apa. yang Empat. menarik bahkan ini ada Bu Neng, Mbak Putih. eh, eh. Semuanya katanya ya, jadi bingonya ada banyak nih, udah ada 8. 123, 159, 147, 258. Masya Allah, luar biasa. Semuanya dah Aduh, katanya dialamin ya. semangat Mbak Neng ya. Semangat gitu. Kalau apa? Aku ngalamin ini semua ya, semangat semangat. Tapi mungkin ada yang paling sering gitu. Tadi yang menarik Pak ini ya, yang 888 ya Mas Marlis. Baik. Betul. Terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi di sesi bingo kita ya. Di sesi bingo kita seru kan? Nah, ini teman-teman nanti bisa pakai juga Jadi ini nggak bingo. 378, 378 iya nggak bingo. Bingonya 456. Oke, siap Mbak Jen. 456 bingonya. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih. Mbak Felicia 123 bingo. Wah, berarti kalau Mbak Felicia 123 berarti ini nih, andalan, andalan nih. Andalan karena pokoknya diminta terus gitu ya. Terus 236, 236 juga belum bingo. Jadi bingo harus satu garis lurus. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke slide lanjutannya. Itu dari corporate bingo terjadi. Oke, mungkin bisa di clear dulu layarnya yang ada ini tadi kena kecoret-coret beberapa. Nah, ini ada situasi teman-teman. Kita mau main ya, main bareng gitu. Ketik di kolom chat. Give your best ideas untuk ngebantu situasi berikut ya. Ada mungkin ada yang pernah ngalamin gitu. Ada yang pernah menjadi bukan korban ya, tapi pernah pernah melalui saat seperti ini. Nah, atau kayak oh temen aku ada nih yang pernah kayak gini. Jadi situasinya gini. Sebuah perusahaan sedang dalam fase pertumbuhan dan perubahan. Tuh, karena growing gitu ya. Dan banyak perubahan. Target bisnisnya meningkat. Proyek lintas fungsi itu bertambah. Jadi kayak yang tadinya cuma di fungsi A aja, tapi sekarang ada proyek antara fungsi A, B, C gitu kan. Nah, terus kemudian pimpinan unit itu sekarang gimana dong HR, ayo dong gitu, ayo dong lebih cepat nih kita kita butuh lebih cepat nih kayak tadi ya. Ada yang bilang bahwa pengennya cepat banget gitu, pengennya cepat-cepat. Padahal kan persiapannya butuh waktu lama atau cukup panjang gitu. Nah, terus kemudian tiap minggu ada aja perubahan-perubahan baru. Ada aja tim yang ngerasa kita kurang orang gitu. Kita harus ditambah nih, kita harus ditambah. Terus ada manajer yang minta, bisa nggak sih hiringnya nggak 2 bulan, bisa nggak 3 hari? Itu gimana ya? Tapi
mungkin ada begitu gitu ya. Terus kita butuh skill baru ini perlu ditambah nih skill ini gitu. Terus ada proyek yang tertahan karena saya overload kata orang-orang kunci. Nah, ada beberapa tantangan di case study ini. Kalau menurut teman-teman, apa yang harus dilakukan? Prioritas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, misalnya? Untuk case study berikut. Karena tantangannya gitu kan. Jadi ada banyak banget permintaan. Tapi sebenarnya nggak semuanya kritikal. Terus kemudian skill gap. Tadi ada beberapa teman yang sudah mention juga. Nah kan sebenarnya Clara, pengembangan itu proses pengembangan butuh waktu. Bukan langsung dari training terus langsung tiba-tiba langsung plug and play gitu kan. Nggak. Butuh internalisasi juga gitu ya. Terus beban kerja yang menumpuk di beberapa orang. Ada beberapa atasan atau bos gitu ya kalau punya anak buah andalan udah sama dia terus akhirnya dia burn out, capek dan seterusnya. eh Diskusi terjadi tetapi ya udah gitu-gitu aja nggak ada perubahan. eh Terhambat mungkin karena hierarki dan lain-lain. Nah kemudian akhirnya sebagai HR ya hmm, kayak prinsip ini firefighter, pemadam kebakaran. Udah, pokoknya yang lagi ini, oke, ini diduluin, yang lagi ini dulu. Nah, menurut teman-teman, kira-kira apa yang harus dilakukan di situasi ini? Apa yang harus dilakukan di situasi ini? Oke, silahkan ketik di kolom chat. Eh, Tarik nafas dulu yang panjang, misalnya gitu kan. Tarik nafas panjang dulu kalau pas lagi hektik. Atau apa gitu, kalau buat teman-teman yang ada di eh, sesi Zoom hari ini. Apa yang biasanya teman-teman lakukan ketika begitu banyak kayak gini? Terus kemudian apa nih yang teman-teman lakukan? Boleh ketik di kolom chat? Silakan. Apa yang teman-teman akan lakukan terlebih dahulu sebagai HR? Oke, ada yang sudah menjawab. Tadi ada yang sudah menjawab. Priority workforce, priority, capacity analyze, identifikasi key person risk. Ini juga penting ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan insight. Terima kasih Bu Lucia sudah berpartisipasi. Mungkin teman-teman yang lain ada apa yang bisa dilakukan gitu. Kita, oke. Nah, ini kurang lebih ya yang kita susun berdasarkan case study tersebut. Jadi setuju banget sama Ibu Lucia, gitu ya, bahwa ada pemetaan talenta, skill-skill kritikal apa yang harus ada, itu. Terus akuisisi strategis untuk peran prioritas. Jadi hanya yang prioritas saja. Sekali lagi masih sama gitu ya, pengembangan internal, reskilling. Sekarang istilahnya reskilling. Ada yang pakai upskilling, ada yang pakai reskilling gitu. Kemudian cross functional atau project exposure, di mana kalau satu project itu bisa dari beberapa divisi. Terus ada beberapa yang mungkin belum, tadi ada yang nanya ya soal career growth atau jenjang karir, retensi berbasis growth. Nah, mungkin ini juga bisa jadi masukan buat organisasi teman-teman yang belum memiliki career path
atau jalur karir dan juga retensi berbasis growth. Oke, insight-nya apa? Eh, Harus dibangun secara sistematis. Pengembangan internal itu memberikan ROI jangka panjang, jadi nggak bisa dihitung melakukan pelatihan senilai sekian rupiah, maka langsung berdampak ROI-nya itu sulit sekali. Ada sekarang sudah mulai banyak yang memang training-training itu dihitung gitu ya, ROI berdasarkan biayanya itu. Tapi sebetulnya ROI yang sesungguhnya itu adalah jangka panjang. Terus kemudian lintas fungsi atau cross functional kita istilahnya di Agile dan career visibility. Ini saya pernah ngalamin sendiri bahwa terima kasih Mbak Ning. Membentuk tim percepatan untuk perolehan target dengan jangka waktu tertentu dengan diisi karyawan-karyawan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan satu leader strategik sambil meningkatkan kompetensi karyawan lain melalui diklat. Thank you, thank you Mbak Lucia dan Mbak Ning. Setuju banget, setuju banget. Jadi silakan teman-teman insight-insight ini bisa dipakai langsung karena ini sifatnya aplikatif, implementatif, bukan sesuatu hal yang textbook gitu ya, tetapi ini aplikatif dan implementatif. Pilih yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan teman-teman di organisasi masing-masing. Nah, saya pernah merasakan sendiri bahwa banyak kegelisahan ketika tidak ada career visibility atau tidak ada career path. Jadi career path ini perlu diinfokan. Career path kenapa? Karena career path ini akan juga nyambung dengan benefit, gitu ya, dengan employee benefit. Baik. Oke, nah kita punya framework, framework. Jadi dunia tuh sekarang kalau teman-teman udah sering dengar VUCA ya, volatile, uncertain, complex, ambigu. Sebetulnya di belakang VUCA itu sudah ada BANI, BANI, brittle, anxious, non-linear gitu. Nah itu BANI. Customer seperti angin, customer tuh seperti angin, situasi juga seperti angin. Gitu. Nah, eh, sebagai seorang pemimpin, kita diharapkan bisa equip diri kita sendiri dengan enabler-enabler yang ada. Apa? Salah satu enablernya adalah data. Jadi kita harus bisa memakai data. Internet connectivity sekarang udah number one must have item gitu ya di organisasi. eh, Semua organisasi itu memiliki respond and adapt mechanism atau kalau kita sebutnya agility. Jadi agility itu adalah respond and adapt mechanism. Tim berisikan para agilis, orang-orang yang memang bergerak dengan nilai-nilai tersebut gitu ya. Dan motornya adalah values and principles. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Kita di belakang kita selalu ada global competition, apapun industri kita. Ada beberapa yang sudah masuk global competition ke Indonesia dengan sangat mudah. Ada beberapa yang belum gitu ya. Ini selalu membayang-bayangi karena dunia sekarang adalah borderless. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh industri kami eh, terdisrupt atau ada global competition yang bisa masuk. Kalau itu masih terjadi di industri teman-teman, apapun itu industrinya, alhamdulillah. Tetapi in most cases sekarang tidak seperti itu. Oke, challenges itu seperti ombak yang membuat gerak organisasi semakin berat. Sehingga ada satu urgensi untuk bisa meningkatkan kemampuan merespon dan beradaptasi tersebut. Karena kita pengennya masa depan itu yang penuh dengan visi, understanding, clarity, juga agility. Kenapa harus kita lakukan intervensi? Karena kalau kita nggak ngapa-ngapain, maka ya sekarang udah banyak ya teman-teman PHK massal, bankrupt, atau diakuisisi atau yang tadinya eh, eh, kapasitasnya berapa menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, itu eh, bisa terjadi sekali. Jadi
ada urgensi untuk kita menuju masa depan yang kita inginkan, yaitu yang penuh dengan visi, understanding, pemahaman, clarity. Clarity itu menjadi kata yang sering banget diulang kalau teman-teman ini ya lebih lebih dengerin gitu. Semua orang kayaknya menuntut clarity. Ini kayak kurang clarity nih, kayak kurang clarity nih. Dan ujung-ujungnya adalah agility atau tadi kemampuan untuk bisa merespon dan beradaptasi. Kalau tidak dilakukan apa-apa, maka ada tiga hal yang pasti terjadi. Satu, diakuisisi. Banyak banget, sekarang sudah mulai banyak ya akuisisi-akuisisi yang terjadi di lintas industri gitu, lintas organisasi ini terjadi akuisisi. Organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang lamban, yang kayak dinosaurus gitu, itu menjadi target akuisisi oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang cepat, yang gesit, yang lincah. Nah, itu satu akuisisi. Terus kalau tidak diakuisisi menjadi lebih kecil, become smaller, menjadi lebih kecil. Banyak kita lihat yang tadinya produksinya misalnya setiap hari, terus kemudian sekarang berkurang. Terus tadinya pabriknya jalan full capacity, sekarang lebih kecil kapasitasnya. Dan terakhir yang kita nggak mau, kita semua tentu nggak mau, apalagi orang HR ya, pasti paling sedih ketika ini terjadi, yaitu bankrupt. Banyak banget PHK-PHK massal. Nah, bisa nggak sih kita lakukan sesuatu? Bisa, bisa. Karena kemampuan manusia yang paling utama itu adalah beradaptasi. Oke, saya lanjut. Eh, Oke, ini menurut World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, ini adalah skill yang saat ini dicari. Analytical thinking, resilience, flexibility, agility, gitu ya. Terus leadership, social influence, karena sekarang pengaruh sudah tidak bisa lagi melalui hierarkis yang tradisional. Command control itu sudah tidak bisa lagi. Terus kemudian creative thinking, motivation, self-awareness, technological literacy. Eh, Agak menarik ya, karena ternyata technological literacy itu bukan skill nomor satu yang paling dibutuhkan, yang paling dicari. Tapi malah nomor 6 gitu ya. Terus empathy and active listening, gak jauh beda. Berarti memang manusia itu tetap membutuhkan manusia yang lain. Empathy, active listening, curiosity dari rasa keingintahuan, lifelong learning, selalu belajar, atau kita sebutnya learning agility, terus talent management dan service orientation and customer service. Semuanya tentang orangnya. Semuanya tentang orangnya, semuanya tentang servicesnya. Oke? Baik. Nah, jadi kalau agility tadi saya udah ulang beberapa kali bahwa sebetulnya adalah kemampuan untuk bisa merespon dan kemudian berubah secara cepat dan efektif. In this economy, semua harus efektif dan efisien. Betul, teman-teman? Nah, artinya kita bukan cuma mengadaptasi, tetapi juga beradaptasi. Yang mana yang duluan? Apakah mengadaptasi duluan atau beradaptasi? Seringnya kita dipaksa untuk beradaptasi duluan. Kalau mengadaptasi ada proses analisa dan seterusnya. Tetapi kalau beradaptasi, mau nggak mau harus dilakukan. Jadi kita harus mengadaptasi dan beradaptasi. Ini dua hal yang berbeda. Oke? Memastikan bahwa kita semua masih bisa thrive di lingkungan yang dinamis ini. Ibaratnya pemain bola tuh ya, kayak wah. Nah, saya mau memperkenalkan agile mindset. Agile mindset itu dibagi menjadi dua, yaitu doing agile sama being agile. Untuk pendekatan kita saat ini kita akan berfokus di being agile. Doing agile-nya mungkin teman-teman sudah melakukan ya. Pakai tools-tools tertentu, misalnya pakai Kanban board,
pakai Trello, pakai Slack, pakai WhatsApp Business gitu. Terus pakai productivity tools yang lain, itu adalah doing agile. Tapi mari kita lihat being agile. Bagaimana kita orangnya gitu ya menjadi lebih agile. Nah, di sini isinya tuh tentang transparency, collaboration, ada trust, user-centered, value-centered, dan juga openness, courage, serta komitmen. Jadi kita fokus di being agile dulu. Oke, bagaimana kitanya? Baik, ada 4 agile manifesto yang saya mau share hari ini. Individuals and interaction. Jadi penting nggak proses dan tools? Penting. Saya waktu itu pernah menjelaskan di salah satu BUMN besar, kalau agile berarti wild dong. Enggak, agile tuh nggak wild. Justru agile itu rapih. Malah nggak multitasking. Karena semua ada waktunya, nggak silo. Jadi individuals and interaction itu lebih penting dibandingkan proses and tools. Tapi bukan berarti tidak ada proses and tools. Tetap ada proses and tools, tapi yang kita fokuskan itu adalah individuals and interaction-nya. Kemudian working solution dibandingkan comprehensive documentation. Dokumentasinya udah panjang banget, prosesnya udah panjang banget ya kan. Tetapi ternyata yang memang dicari solusi yang efektif dan efisien itu adalah A misalnya. Nah, itu adalah working solution. Yang ketiga, customer collaboration over contract negotiation. Kita tahu sendiri bahwa contract and negotiation itu sering sekali tidak menjadi alat utama pengambilan keputusan. Tetapi customer collaboration ketika orang diajak gitu ya, diajak serta. Kalau kayak kita nih orang HR, berarti customer kita internal kan? Siapa customer kita? Karyawan yang lain, atasan, terus kemudian rekan kerja di sesama tim HR. Itu harus berkolaborasi. Dan terakhir, responding to change over following a plan. Bukan berarti tidak follow a plan, tetapi misalnya kita sudah melakukan plan A, ternyata butuh adjustment. Nah, saya yakin kalau teman-teman tim HR, orang-orang HR pasti sudah, iya kita tuh selalu responding to a change. Ya kan? Kita selalu merespon, tetapi bukan berarti tidak menjalankan plan. Cuma responding to change over following a plan. Jadi lebih penting itu. Baik, nah teman-teman boleh ya ketik di kolom chat, teman-teman di organisasinya itu ada di kotak yang mana? Oke, otonomi versus direction. Otonomi versus direction. Kalau di kotak nomor 1, directionnya sedikit, arahannya sedikit. Otonominya juga sedikit. Jadi manajemen memberikan kepada staff, kepada semuanya gitu, apa yang harus dilakukan, tetapi tidak diberitahu kenapanya. Pokoknya lakukan aja ini. Harus begini. Why-nya itu nggak dijawab. Itu kotak nomor 1. Kotak nomor 2, lots of direction, tapi little autonomy. Jadi manajemen memberi tahu kepada staff gitu ya, harus begini, harus begini, harus begini. Terus gimana caranya juga dikasih tahu. Caranya harus kayak begini. Pokoknya this way, harus begini, 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 begini. Eh, letakkan ini begini, begini, begini. Itu lots of direction, little autonomy. This is our goals, this is how we get there. Ini caranya kayak gitu. Ikuti cara saya. Nah, itu lots of direction, little autonomy. Nah, yang keempat, lots of direction, lots of autonomy. Manajemen memberitahu apa yang harus dilakukan, what needs to be done, bukan what needs to be done. Jadi kalau done itu apa yang outputnya tuh diharapkan apa, bukan cara ya. Dan why-nya. Tetapi membiarkan tim decide gimana caranya. Oke, Oke, ini goals-nya, gimana cara kita sampai ke sana. Itu di kotak nomor 4. Dan kotak nomor 3, little direction, lots of autonomy. Sedikit arahannya, besar sekali otonominya. Manajemen
membiarkan setiap orang melakukan apa yang mereka sukai. Oke, semoga mereka eh, tahu ya bahwa goals kita tuh sebenarnya adalah ini, gitu. Nah, teman-teman, boleh dong ketik di kolom chat. Teman-teman sekarang ada di kotak nomor berapa di organisasi teman-teman? Satu kah? Dua kah? Tiga kah? Atau empat? Boleh? Boleh diketik di kolom chat di nomor berapa? Oke, ada nih yang udah. Sip. Tiga. Satu. Oke. Tiga sama satu. Oke, ada lagi? Makasih Mbak Dina. Empat. Oke. Empat. 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 Terus dua. Belum. Tiga. 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 Empat. Tiga. Empat. 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 Wah, luar biasa sekali nih. Empat. Tiga. Tiga juga luar biasa. Satu juga. Oke, ada dua. Mostly dua. Sometimes empat. Depend on case. Oke. Ada yang tiga juga, Pak Sujana. Mbak Eva dua. Oke. Oke. Satu, kata Mbak Felicia. Kadang-kadang dua. Kadang-kadang tiga. Jadi antara satu, dua, tiga gitu ya. Oke. Dua. Baik. Nah, ini sebetulnya terjadi di organisasi di waktu-waktu yang berbeda. Kalau kita lihat, yang satu itu mungkin kita kenal sebagai organisasi yang zaman dulu banget. Zaman dulu banget yang bisa memang dengan cara command and control. Gini, Cak, ini oke, ya udah jalanin aja. Pergi aja keluar kota, terus nanti ketemu siapa, Pak? Ya udah pokoknya cari aja gitu. Nah, ini di masa lalu banyak organisasi yang seperti ini, terutama mungkin ketika atasannya eh, eh, berasal dari generasi baby boomers, karena memang generasi tersebut adalah generasi yang lahir setelah perang gitu ya. Jadi setiap orang harus tahu apa yang dilakukan, find their own way. Terus yang kedua adalah biasanya nih lots of direction, little autonomy. Mungkin ini terjadi di organisasi-organisasi yang lebih rigid ya, yang compliance-nya besar. Nah, yang ketiga ini biasanya terjadi di startup karena little direction, lots of autonomy. Karena kalau startup banyak mengedepankan experience, fun, dan lain-lain. Nah, kalau agile work itu sebetulnya yang nomor 4, ya kan? Jadi kita manajemen, kita atau manajemen gitu memberitahu apa yang harus, kenapa, kenapa dan kemudian outputnya atau outcome-nya itu apa. Tapi cara untuk mencapainya silakan tim yang memikirkan, silakan tim yang memutuskan. Itu next-nya. Baik. Nanti setelah ini ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman yang mau nanya. Ya, bagi teman-teman yang ini silakan ditulis di kolom chat pertanyaannya ya untuk Ah, nanti Bu Putih bisa jawab ya. oke. Silakan ditulis Baik. aja. Ya, nanti ini. Oke. Siapa tahu takut kelupa ya, Pak Edo ya. Jadi langsung aja Ya, ketik. benar-benar. Kalau kalau ini lagi berjalan kan, ini kan ada materi yang, wah ini kayaknya saya banget ini gitu. Gue Kayaknya banget. langsung ditulis aja gitu, takut lupa. Ya. Silakan Benar. langsung ditulis saja di kolom chat. Nah, Ya, bagi eh, pertanyaan ya. oke, siap. Terima kasih Pak Edo. Baik, jadi kenapa HR perlu terlibat lebih awal? Tentu karena HR yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di organisasi. Nah, masalahnya bukan hanya rekrutmen, tadi kita juga sudah
sepakati bersama, kita obrolin bareng gitu ya. Role yang tidak jelas, workload yang tidak seimbang, proses reviewnya yang panjang, beberapa layer user gitu kan. Dan kemudian ada mungkin beberapa case di organisasi di mana kita punya talent tapi mengerjakan low value work. Nah, kalau ada situasi-situasi seperti ini, maka teman-teman HR perlu terlibat lebih awal sebelum bola salju itu menjadi besar, gitu ya. Jangan sampai kemudian jadi masalah. Baik, eh, ini dari tadi kita bicara soal kolaborasi. Ya, tapi gimana ya? Setiap orang kan beda, backgroundnya beda gitu. Belum tentu we speak the same language in terms of communication. Kayak komunikasinya beda. Cara dia berkomunikasi seperti ini. Tadi ada ya di pertama tuh tadi saya perhatikan komunikasi menjadi tantangan. Nah, kalau konteksnya HR sebetulnya collaborative agility lebih ke arah bagaimana kita bisa mampu membaca kebutuhan talent dengan lebih cepat. Jangan sampai ketika sudah nasi menjadi bubur gitu, ya sama-sama enak sih, tetapi akhirnya talentnya mendapat tawaran di tempat lain, misalnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita secara sensitif membaca apa yang terjadi. Oke, nah HR punya peran banyak banget. Kalau ada yang belum ada di sini, teman-teman boleh ya ngerasa bahwa kayaknya peran saya ini ada di sini deh, Mbak Putih. Aku mau tambahin, silakan. Jadi HR perannya itu role design, career path, workforce planning, terus learning, agility, terus team health and sustainability, bagaimana tim bisa lebih sehat, lebih sustain, talent acquisition, performance and productivity rhythm. Ada yang tidak kita masukkan peran HR di dalam ekosistem bisnis apapun gitu ya, boleh ketik di kolom chat. Misalnya kayak jadi eh, temen ngobrolnya bos misalnya gitu kan. Kita harus mendengarkan kira-kira bos itu arahnya mau kemana dan seterusnya. Menerjemahkan menjadi satu perencanaan misalnya MPP, manpower planning gitu ya, atau apa. Oke, ada peran yang mediator di antara BOD. Ya, mediator di antara BOD. Aduh, Mbak Ning, I've been there. Ya, jadi itu juga salah satu peran HR ya. Baik, ada beberapa pertanyaan, silakan. Nah, kita masuk lagi ke Mentimeter sebelum berakhir sesinya. Silakan, Mas Marlis. Oke, kembali lagi. Nah, di layar sudah ada barcode dan sebenarnya ini sama ya barcode-nya dengan yang tadi. Kodenya sama juga. Linknya juga mungkin bisa di-share lagi. Eh, Mbak Adel, ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua boleh langsung klik link Mentimeternya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah, jika HR boleh upgrade satu kapabilitas untuk mendukung organisasi saat ini, mana yang paling penting? Jadi silakan Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke Mentimeternya, silakan pilih satu ya. Kalau boleh upgrade satu kapabilitas, gitu ya. Kira-kira yang mau di-upgrade kapabilitasnya apa? Ya. Apakah force planning, capability mapping, agile collaboration, atau data driven people decision? Gitu. Kita akan lihat bersama-sama ini di layar ya. Eh, Ayo, udah 78 oh, yang join capability mapping. Ini yang masih ya, yang mendominasi silakan. katanya capability mapping ya. Salah satu up, oh, 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 Iya, up, ada lagi. upgrade kapabilitas untuk mendukung organisasi. Buat teman-teman HR, jadi capability apa yang menurut Oke. teman-teman HR Capability itu mapping ya sih. ya Kemudian yang perlu berikutnya ditingkatkan. yang paling banyak tuh Ya. data driven.
Iya, oke, ini masih bertambah. Oke, kebanyakan di capability 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 mapping ya. Ya, wow. Sudah ada Ternyata 19 yang teman-teman capability teman-teman mapping. HR kita Kemudian butuh ini ya, Sharon. Mas Marlis. Hmm. Ternyata, halo? Iya, ya Ya, jelas Mbak tadi Muti. Ya. sedikit Oh, terputus. putus-putus Oke. suaranya. Putus-putus nih. Hmm. Oh, sekarang udah oke. Ya tadi. Sekarang aman-aman. Oke, thank you. Jadi ternyata mayoritas teman-teman itu menganggap bahwa upgrade capability mapping yang buat teman-teman penting gitu ya. Capability Ya, mapping. putus-putus lagi. Halo? Yes? Ya, udah ada lagi. Oke. Ya, capability mapping. Iya, betul. Di sini paling banyak itu memilih capability capability mapping ya. Kemudian disusul sama agile collaboration. Baru data driven people decision dan yang terakhir adalah force planning. Hmm. Ya, sepertinya masih gangguan nih sinyal. Halo? Halo? Ah, Ya oke, udah jelas Bu Putih. ya jelas. Sip. Teman-teman merespon paling banyak capability mapping. Baik. Jadi ini menggambarkan apa yang terjadi sebetulnya ya di organisasi teman-teman. Pak Edo, saya kayaknya punya waktu tinggal 5 menit lagi ya. Iya Bu, silakan aja. Udah sedikit lagi kan slide-nya. Iya, tinggal Ya. sedikit lagi. Baik, saya lanjutkan. Tinggal sedikit banget ini sebetulnya slide-nya. eh jadi kalau dari tadi kita ngomongin agile ways of working, sebetulnya adalah cara kerja yang adaptif. Yang adaptif, gimana kita bukan cuma jadi pengelola proses, tetapi juga mitra strategis. Oke, terus kemudian kenapa penting? Tadi kita sudah sebutkan juga dan kita sudah rasakan bahwa kita harus bisa menjembatani kerja-kerja harian dengan keputusan strategis. Banyak banget keputusan strategis yang sebetulnya kita bantu, sebetulnya kita support, tapi tanpa sadar. Nah, ways of working ini membuat kita menjadi lebih aware gitu ya. Banyak effort tapi bottleneck-nya tetap sama. Masalahnya tetap terjadi. Sehingga perlu nih ways of working yang tepat. Banyak diskusi tapi kejelasan prioritasnya sedikit. Banyak aktivitas tapi dampaknya sedikit. Terus kemudian kebutuhannya gerak cepat tapi responnya lebih lambat. Ini ways of working. Karena apa? Karena keputusan yang lambat itu resikonya itu membesar. Jadi semakin lambat maka resikonya menjadi lebih besar. Jadi kita memang diwajibkan, diharuskan di era sekarang untuk menjadi lebih cepat. Setiap kali kita terlambat mengambil keputusan, organisasi terlambat mengambil keputusan, beban terhadap apa yang menjadi kapasitas pekerjaan orang lain dan tim gitu, itu menjadi lebih berat tanpa disadari. Oke. Hmm, Oke. Nah, 5 area yang perlu direview setiap minggu itu ada apa aja? Ada capacity, capability, priority, visibility, dan support. Kadang kita sering kelewat yang di bagian visibility.
Jadi kontribusi mana yang perlu diperjelas dan dilihat oleh semua orang. Jadi saya bisa sarankan teman-teman kalau belum memakai tools yang visible gitu ya, yang terlihat, itu boleh mulai dipakai supaya jangan sampai pekerjaan-pekerjaan kita itu melekat sama kita sendiri. Kita doang yang tahu. Jadi teman-teman HR silahkan gunakan tools yang macam-macam gitu ya. Bisa jadi pakai Kanban board. Kanban board itu bukan cuma untuk project loh. Jadi to do, ongoing, on process, sama done. Itu bisa terlihat. Jadi setiap yang lewat gitu ya, divisi HR tuh bisa tahu, wah gila HR kerjanya banyak banget ya. Karena semuanya terlihat apa yang kita lakukan. Itu. Kemudian area yang perlu direview. Nah, eh, ketika mulai terasa tertekan, kapasitasnya tertekan gitu ya. Setiap orang, eh, teman-teman HR di sini ada yang suka sakit GERD, sakit perut gitu, sakit MAH. Nah, kalau kata dokter, ini saya, kata dokter penyakit dalam saya, katanya banyak orang HR itu punya penyakit psikosomatis. Jadi kalau nggak sakit perut, terus kemudian asam lambung, ya pokoknya yang hubungannya sama area-area situlah gitu ya, area perut itu psikosomatis. Nah, respon cepatnya sekarang prioritaskan kebutuhan yang paling kritikal. Kalau semuanya urgent berarti nggak ada yang urgent. Ditetapkan yang paling kritikal apa. Kapasitas tim dipetakan. Jadi ternyata tadi ada kebutuhan ya. Ini mungkin bisa buat follow up nih teman-teman dari aktuaria atau dari Narabrain gitu ya. Kalau mau ada lanjutan gitu. Karena memang ternyata capability atau capacity mapping tuh menjadi urgent dan penting banget. Terus mengidentifikasi gap skill dan juga posisi yang beresiko kira-kira di mana aja. Intervensi tercepatnya ini paling penting. Kalau bisa ada quick win, ya. Tools yang biasa saya pakai urgent important quadrant itu bisa dipakai buat teman-teman. Mana yang urgent and important itu yang menjadi prioritas utama. Terus kemudian quick win itu biasanya terjadi di sorry, itu kan urgent important. Nah, eh, untuk kuadran effort, untuk effort dan impact. Jadi yang effortnya 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 eh, 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 effortnya sedikit tapi impactnya besar. Itu kita bisa pakai kuadran effort and impact. Oke, sehingga kita bisa lihat intervensi mana dengan effort yang paling sedikit itu bisa menghasilkan dampak yang terbesar. Dan direview setiap minggu. Gitu. Prinsipnya, prinsip agile buat teman-teman HR itu yang pertama adalah staffing, activity, silo, eh, perfection, sama overload. Jadi jangan kita fokus ke situ, tapi kita fokus yang di bawah. Capacity building, outcome, collaboration, iteration, dan juga sustainability. Nggak semua solusi harus sempurna di awal, tapi kita butuh iterasi. Minggu ini gimana, minggu depan gimana, dan seterusnya. Ada mekanisme weekly, monthly, gitu ya, itu yang bisa dipakai. Mungkin, ntar satu lagi. Nah, ini ada satu tools juga yang teman-teman bisa pakai, choosing the right way of working. Jadi nggak semuanya harus dengan pendekatan agile. Silakan Mas Marlis bisa diklik ya. Ini teman-teman, ini buat teman-teman toolsnya. Kita sudah sediakan di sini di worksheet-nya. Boleh ditampilin Mas Marlis, jadi worksheet-nya seperti apa supaya teman-teman bisa lihat. Oke, terima kasih banyak Bu Putih. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau latihan, karena waktunya mungkin ya, Mm. sepertinya kalau kita lakukan sekarang,
tidak akan mencukupi, tapi ini adalah worksheet yang bisa dijadikan tools buat Bapak Ibu semua. Saya izin share berdasarkan tadi kuadran yang sudah disampaikan oleh Bu Putih. Nanti kita bisa kelompokkan kira-kira yang termasuk pekerjaan rutin itu apa. Pekerjaan rutin itu berarti tugas yang berulang dengan proses yang sudah jelas dan stabil gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sini kemudian dituliskan gitu ya. Nanti akan juga disampaikan juga ada contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Jadi yang pekerjaan rutin itu apa aja gitu ya. Misalkan membuat laporan bulanan gitu ya. Yang sifatnya administratif. Kemudian eh, ada juga yang termasuk hybrid atau agile Like ringan. agile. Hybrid atau agile ringan itu tugas relatif sederhana tetapi perlu adaptasi berkala gitu ya. Iya betul. Karena konteks atau prioritasnya berubah. Nanti sebenarnya tinggal diklik aja di sini, gitu ya. Ini tinggal pilih mau post-it yang mana, ditempelkan. Jadi biasanya kita eh, tuliskan satu pernyataan atau satu ide, satu post-it, gitu ya. Sehingga kita akan tahu yang termasuk agile ringan tuh yang mana, yang termasuk aktivitas rutin tuh apa. Kemudian yang ketiganya adalah proyek eksperimen. Jadi tugas atau target dia tuh sudah jelas, tapi butuh eksperimen atau koordinasi lintas tim. Itu adalah proyek eksperimen sama. Jadi setiap yang tergolong aktivitas atau tugas proyek eksperimen, satu aktivitas, satu post-it, begitu ya. Dan yang terakhir adalah agile yang sangat direkomendasikan. Ekspektasi atau konteks tugas terus berubah ya dan harus cepat beradaptasi. Begitu. Ini pun sama. Nanti ada contoh-contohnya ya di slide yang akan disampaikan oleh Bu Putih. Oke, Terima kasih. makasih Mas Marlis. Jadi seperti ini kurang lebih nanti ya tools yang bisa teman-teman pakai terkait dengan kompleksitas dan juga ketidakpastian. Kompleksitas yang makin tinggi, ketidakpastian yang makin tinggi, maka disarankan untuk memakai cara kerja agile. Bagaimana misalnya contoh menangani perubahan baru, perubahan struktur kerja baru di organisasi, itu bisa pakai cara kerja agile. Terus ada unit baru, pembukaan unit baru, itu juga bisa pakai cara kerja agile. Sebelum kita mengakhiri sesi kita, ada tips toolkit praktis yang kita bisa berikan buat teman-teman hari ini. 5 kebiasaan agile sehari-hari yang bisa diimplementasikan saat ini. Yang pertama adalah mengawali minggu dengan 3 prioritas hasil, jadi bukan daftar tugas yang panjang, tapi 3 prioritas hasil, gitu ya, yang teman-teman harapkan terjadi di minggu itu. Terus lakukan check-in singkat dengan atasan. Ini juga bisa dipakai pada saat untuk mengurangi bottleneck atau mengurangi resiko. Jadi check-in singkat antara atasan dan bawahan tentang ekspektasi dan hambatan. Biasanya sifatnya weekly. Tuh. Terus kemudian atau daily tapi pendek-pendek. Jadi nggak lama-lama. 5 menit, 10 menit cukup. Dokumentasikan capaian dan resiko-resiko yang terjadi di para talent gitu. Kemudian gunakan selalu data dan yang terakhir retrospektif pribadi. Apa yang berhasil terjadi di minggu ini, apa yang harus dihentikan dan apa yang perlu diperbaiki. Tools retrospektif ini juga sangat efektif untuk dilakukan secara bersama-sama. Waktu itu saya pribadi pernah melakukan retrospektif di salah satu institusi dengan jumlah peserta 120 orang. Ada toolsnya sendiri untuk retrospektif. Baik, cukup demikian dari saya. Terima kasih banyak. Jadi pertanyaannya adalah how agile are you? Seberapa agile teman-teman? Terima kasih. Saya Putri Reno Ali. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.